Are you a communist? No, I am not. And I have already had to start to get used to the fact that the president will talk about how I look, how I sound, where I'm from, who I am. Do you think Democrats over 80 in Congress should retire? I think it's time for a new generation of leaders. I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. Zohran Mamdani, politikus Muslim asal Uganda yang mencalonkan diri sebagai wali kota New York, telah menjadi sorotan setelah memenangkan pemilihan pendahuluan atau primary Partai Demokrat pada 26 Juni 2025. Meski belum jadi wali kota New York, keberhasilannya dalam memenangkan pemilihan pendahuluan atau primary Partai Demokrat membuat potensinya untuk jadi wali kota Muslim di kota terbesar Amerika terbuka lebar. Hal ini karena New York merupakan basis utama Demokrat, di mana calon dari partai tersebut memiliki peluang besar untuk menang. Nah, melihat potensi besarnya untuk memenangkan pemilihan calon wali kota New York inilah, Trump yang nampak tak senang dengan latar belakang Mamdani langsung menyerangnya. Trump mengatakan, jika keberhasilan Mamdani sebagai calon wali kota dari Demokrat tidak terbayangkan, karena ia menganggap kandidat tersebut sebagai seorang komunis murni. Ia bahkan mengancam jika Mamdani jadi wali kota, ia bisa memotong anggaran kota New York dengan asumsi jika Mamdani berbuat tidak baik. Sebelumnya, atau di tahun 2024, Mamdani mengatakan, jika saya jadi wali kota New York City, akan menangkap Benjamin Netanyahu jika ia berkunjung ke sini dengan dasar surat perintah dari ICC. Lantas sebenarnya kenapa Mamdani begitu ditakuti Trump? Apa implikasinya jika Mamdani terpilih jadi wali kota? Berikut rangkuman selengkapnya. Bagi yang bertanya-tanya apakah Mamdani ini sudah jadi wali kota New York, jawabannya belum. Lalu, kemarin tanggal 26, dia itu menang pemilihan apa? Menang pemilihan di Partai Demokrat sebagai calon wali kota. Lah, kan baru jadi calon, kok hype-nya udah begitu besar ya? Itu karena New York adalah basis utama Demokrat, di mana calon yang diusung Partai Demokrat kemungkinan besar akan menang. Dan itu kenapa Trump cukup khawatir. Jadi detailnya begini. Mamdani memenangkan primary Demokrat NYC pada 24-25 Juni 2025. Setelah Andrew Cuomo mengundurkan diri karena kekalahan dalam penghitungan awal suara pilihan pertama atau round 1 dengan 43,5% suara versus 36,4% untuk Cuomo. Dirinya pun kini secara resmi menjadi nomine Demokrat untuk Pilkada Umum Kota New York yang dijadwalkan baru akan dilakukan pada 4 November 2025. Terpilihnya Mamdani sebagai calon kuat wali kota New York sendiri menjadi sorotan banyak pihak. Ini lantaran ia adalah seorang Muslim. Lahir pada 18 Oktober 1991 di Kampala, Uganda, ia menghabiskan masa kecilnya di Cape Town sebelum bermigrasi ke New York City pada usia 7 tahun. Selanjutnya, dirinya mengenyam pendidikan di Bronx High School of Science dan meraih gelar BA dalam Africana Studies dari Bowdoin College. Karir politiknya sendiri dimulai saat dirinya menjadi sukarelawan, termasuk sukarelawan dalam kampanye aktivis Palestina sebelum resmi bergabung dengan Democratic Socialist of America pada 2017. Ia selanjutnya terpilih menjadi anggota New York State Assembly District 36 pada 2020 dan terpilih kembali tanpa lawan pada 2022 dan 2024. Nah, pada 23 Oktober 2024, Mamdani mengumumkan pencalonannya sebagai calon wali kota New York dan berhasil memenangkan primary Demokrat NYC Juni 2025, mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo. Ini adalah perjalanan yang fantastis. Ia mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh besar Amerika seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez. Tapi pertanyaannya, bagaimana ia melakukannya? Strategi apa yang Zohran Mamdani gunakan sehingga bisa mengambil hati penduduk New York City, kota terbesar di Amerika Serikat? Mamdani, mimpi terburuk Donald Trump. I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in.
Dalam beberapa momen, Mamdani secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya adalah mimpi buruk Donald Trump, seorang imigran muslim yang berjuang untuk bertarung lewat jalur politik. Pernyataan ini disampaikan sebagai sosok yang menolak politik Trump yang berpusat pada kapitalisme korporat, anti-imigran, dan kebijakan yang membatasi hak minoritas. Sederhananya, di sini Mamdani menempatkan dirinya sebagai simbol oposisi progresif yang tak bergantung dana elit, melainkan dari rakyat biasa. Jadi, ada 3 strategi secara garis besar yang digunakan Mamdani untuk memenangkan hati Amerika. Pertama, seperti yang tadi kita jelaskan, Mamdani menempatkan diri sebagai platform progresif yang berlawanan dengan Trump. Mamdani tampil sebagai oposisi langsung terhadap gaya politik Trump. Ia mendorong kebijakan seperti bus gratis, free rent, child care universal, $30 minimum wage, dan pajak tinggi bagi orang-orang ultra kaya. Kontras dengan narasi Trump, pro-bisnis dan anti-imigran. Jika Trump mendapatkan dukungan dari para miliarder, maka Mamdani tidak. Ia memposisikan kampanyenya sebagai gerakan populis akar rumput, menggandeng 20.000 lebih pendonor individu dengan sumbangan rata-rata $80. Dan sekali lagi, ia menolak pendanaan dari miliarder yang menurutnya mensponsori Trump dan elit politik lainnya. Este es el hombre del momento en Nueva York. No es actor, millonario cripto ni influencer de turno. Zohran Mamdani es prácticamente la pesadilla de Donald Trump y sus seguidores. Es el candidato del Partido Demócrata para ocupar el cargo de alcalde en uno de los estados más importantes de Estados Unidos. Sí, si gana las elecciones, Nueva York será administrada por un inmigrante africano, musulmán, pro-Palestina, socialista y demócrata. Kedua, kampanye grassroots yang energik. Dengan usianya yang masih sangat muda, ia menggunakan kekuatan relawan massal dan kampanye door-to-door, didukung dengan pemanfaatan media digital dan viral content yang memperkuat hubungan dengan pemilih muda yang memprioritaskan autentisitas dan keadilan sosial. Lihatlah bagaimana seorang republik jatuh cinta dengan bagaimana video Mamdani begitu energik dalam debat menghadapi pesaingnya. Our president. Who? Mamdani dressing down Cuomo at this debate. Mr. Cuomo, I have never had to resign in disgrace. I have never cut Medicaid. I have never stolen hundreds of millions of dollars from the MTA. I have never hounded the 13 women who credibly accused me of sexual harassment. I have never sued for their gynecological records, and I have never done those things because I am not you, Mr. Cuomo. And furthermore, the name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani. Mr. Cuomo. Dan pada akhirnya, atau yang ketiga, ia juga menggunakan identitasnya yang kuat. Sebagai Muslim, imigran dari Uganda, dan Dem sosialis, Mamdani mewakili kelompok yang selama ini dipinggirkan dalam politik arus utama. Ini memperkuat daya tariknya bagi komunitas minoritas dan generasi muda New York. Sekarang, lihatlah bagaimana di media sosial ia mendapatkan begitu banyak dukungan. Man, I wish I was a New Yorker, so could vote for this guy. This man should run for president. God, this guy makes sense, but so did Kamala. America's voter frightened me. America needs more politicians like you, good sir. Serangan Trump dan jawaban Mamdani. And the word that somebody that like this communist from New York someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. Ya, melihat Mamdani terpilih sebagai calon kuat wali kota New York dari Partai Demokrat, Donald Trump nampak waspada. Ia pun coba menyerang Mamdani, bahkan menyebutnya sebagai komunis. Ya, serangan Trump sendiri menggambarkan ketakutannya. New York City adalah simbol kekuatan Trump, kota kelahirannya, tempat bisnisnya berkembang, dan basis awal ketenarannya. Jika kota ini dipimpin oleh Muslim imigran sosialis, itu bukan hanya kekalahan simbolis, tapi juga tamparan ideologis bagi Trump yang dikenal rasis, anti-imigran, dan anti-sosialis. Mamdani juga menyerukan seruan kebijakan yang menjadi antitesis total dari nilai-nilai Trump, termasuk pajak tinggi bagi miliarder. Trump adalah miliarder, perumahan publik yang masif, transportasi gratis untuk semua, dan dukungan terbuka pada Palestina dan gerakan BDS yang ditentang Trump. Di sini Trump tahu
bahwa kemenangan Mamdani akan menjadi presiden bagi gerakan progresif nasional yang bisa menginspirasi kota-kota besar lain seperti Chicago, San Francisco, hingga LA. Bayangin aja apa yang terjadi jika Mamdani sukses di New York. Namanya melejit, bahkan bukan tidak mungkin ia makin populer dan berpotensi jadi presiden Amerika Serikat. Sekali lagi, New York adalah kota utama di Amerika. Sekarang, lihatlah elegannya Mamdani menjawab serangan dari Trump. President Trump just weighed in and called you a communist lunatic. What do you say to that? You know, this is not the first time that President Trump is going to comment on myself. The next mayor of New York City will have to work with the Trump administration. Are you willing to do that? Will you do that? I will work with the Trump administration when it is to the benefit of New Yorkers. My approach will never be reflexive, whether in agreement or opposition, but if it comes at the expense of the New Yorkers that I'm running to serve, then no, I will not be working with the administration on harming the people that I look to represent. Pada akhirnya, Zohran Mamdani bukan sekedar kandidat wali kota. Ia adalah simbol perlawanan generasi baru, seorang imigran muslim dari Uganda yang menentang sistem politik lama Amerika. Suaranya mewakili kaum muda, pekerja, minoritas, dan mereka yang telah melihat kota dipimpin oleh elit kaya yang jauh dari realitas. Baginya, politik bukan tentang kekuasaan, tapi tentang keberpihakan. Dan di sanalah letak rasa takut Donald Trump. Karena Mamdani membawa api dari bawah, api yang tak bisa dibeli, tak bisa dibungkam, dan tak bisa ditekan oleh retorika klasik, komunis milik Trump. Ketika Mamdani mengatakan, saya adalah mimpi buruk Donald Trump, itu bukan ancaman, itu peringatan bahwa perubahan sedang datang. Dan jika New York benar-benar memilih Mamdani pada November nanti, maka Amerika bukan hanya akan melihat seorang muslim menjadi wali kota di jantung ekonominya, tapi juga menyaksikan lahirnya wajah baru politik Amerika. Wajah yang selama ini ditutup-tutupi oleh uang, kuasa, dan rasa takut. Apakah itu membuat Trump panik? Jawabannya sudah terlihat dari reaksinya, dan sejarah akan mencatat bahwa mimpi buruk bagi para penguasa lama seringkali justru menjadi harapan baru bagi rakyat biasa.